Nah, kalau saya ada pada suatu posisi dan punya wewenang, saya akan buat satu lembaga namanya Media Sosial Republik Indonesia, MSRI. Kan iya dong. Cakep ini ya. Loh, iya dong. Loh, de facto Udah aja. cocok. Sekarang orang. Ini bukan lagi out of the box nih, out of nowhere ini. Luar biasa. Berarti kepala PCO itu kan mesti dalam tanda kutip superpower. Mungkin dulu Opung gitu kan. Opung Luhut, Pak Muldoko. Itu kan kayaknya kalau menteri siapapun ditelepon mereka tuh, oh buka aja, ngangkat aja udah panik gitu. Kalau Pak Hasan tuh kayak gitu gak sih? Ya, Gini, udah ntar dulu kan gini, nanggung lagi Mobile Legends gitu. Kan ada mainnya ML. Kacau ya. Kacau. Oh, gue Candy Crush masih. Jadi gini, kalau dia main Winning Eleven, masih ada nggak Winning Eleven? Gak ada lagi. Zaman dulu banget. Ketinggalan gue ada. Jadi gini, kalau soal personality pasti ada variasi antar satu orang dengan orang lain. Tetapi kalau bicara nomenklatur, namanya kantor komunikasi kepresidenan, nggak mungkin nggak diangkat, pasti diangkat. Apalagi kalau sudah dikasih pemahaman bahwa kita ini semua bekerja untuk komunikasi presiden. Apalagi kalau kita ingatkan, presiden udah ingatkan, komunikasi itu penting, komunikasi kita kurang. Dan kita menyiapkan sebuah skema, sebuah strategi. Betul itu Mas, saya juga setelah presiden ngomong benar, iya juga ya, kita sibuk ngerjain pertanian, sibuk ngerjain ini, ngerjain itu. Tapi nggak ada yang ngomong. Nggak kesana lagi gitu loh, bahkan nggak ada tim lagi. Kalau dulu kan masih kampanye kan belum kerja, masuk dalam pemerintahan. Apa lo gitu kan, apa lo gitu. Sekarang gini kerja. Jadi sekarang ini memang situasinya itu, jurusannya itu satu arah. Dan menghadapi serangan sekarang lebih masif ya. Semakin banyak vlogger, YouTuber, selebgram. Semua orang bisa berkomentar dengan bebas gitu. Memang. Kritik bukan cuma dari media konvensional. Oke, jadi gini ya, lanjut lagi nih. Soal pembenahan komunikasi. Soal TVRI, RRI, antara, hemat saya itu de facto aja lah kita. Bahwa itu adalah organisasi-organisasi yang dibiayai oleh negara. Berarti negara bisa dong pakai untuk menjelaskan mengenai program-program negara. Jadi sekarang nggak dipakai? Programnya untuk rakyat, ya komunikasinya juga untuk rakyat. Ya saya tidak mengatakan bahwa tidak dipakai. Saya cuma mengatakan bahwa harusnya ini dioptimalkan. Kan begitu kan? Gitu loh. Apakah kemudian kelembagaannya tetap seperti sekarang? Atau digabung? Atau kemudian diubah? Misalnya gini, sekarang TVRI namanya Lembaga Penyiaran Publik. Kenapa disebut Lembaga Penyiaran Publik? Karena dananya dari masyarakat, ada iuran. Pertanyaannya, pertinyi gitu. Sekarang masyarakat bayar iuran TVRI enggak ada, Bos. Nah, jadi semuanya APBN, berarti ini harus dioptimalkan, termasuk mungkin juga yang harus... Udah nggak ada ya kartu-kartu iuran televisi itu, nggak ada. Nggak ada. Gini loh, ini saya lihat ya perpresnya TVRI, saya lihat perpresnya RRI. Sampai hari ini masih ada tulisan iuran TVRI, iuran RRI. What the hell? Lu barang kagak ada lu tulis. Masih ada emang lo? Tertulis ya? Ada. Perpres yang lama itu mungkin 2005, tahun 2000 udah habis, itu diperbarui 2024. Menurut saya nggak beda banyak itu isinya. Tapi kan RRI itu sampai pelosok negeri, sampai Papua. Ya, kan iurannya udah nggak ada. Gini. Yang saya soal itu adalah soal iuran. Yang kedua, walaupun ada di pelosok negeri, kita kan harus bicara juga. Sekarang yang akses radio itu berapa sih? Nah, kalau saya ada pada suatu posisi dan punya wewenang, saya akan buat satu lembaga namanya Media Sosial Republik Indonesia, MSRI. Kan iya dong. Cakep ini ya. Loh, iya dong. Loh, de facto udah aja. Cocok. Sekarang orang. Ini bukan lagi out of the box nih, out of nowhere ini. Luar biasa ini. Gini loh. Outer space. Sekarang orang dapat berita dari mana? Dari TikTok. Dari Instagram. Dari X. YouTube. Dari podcast, dari YouTube. Lalu pemerintah nggak punya instrumen, nggak punya lembaga yang menghandle itu. Salah siapa? Salah siapa? Salah MUSF lagi. Salah Erik ten Hag. Salah Erik ten Hag. Iya. Kasihan Erik ten Hag. Salah keluarga Glazer ini. Jadi namanya MSRI ya? MSRI. Maksudnya TVRI aja. Nih saya bilang ya. Kapan lu terakhir nonton? Ini mungkin nanti jadi diskusi. Nggak apa-apa nih. Ya, saya lepas baju dulu sedikit. Lepas baju kastab. Anggap aja saya sebagai pengamat kayak
tahun lalu. Dulu-dulu. TVRI anggaran 1,5 triliun. Astagfirullah, setahun. Kabarnya begitu. Nanti dicek aja pastinya. RRI 1 triliun. Antara 1 triliun. Tolong mohon maaf kalau saya salah ya. Ini saya dapat dari media. Ya harus dikelola dengan baik dong anggaran segede gitu untuk menjelaskan program-program presiden, program-program pemerintah, program-program negara untuk rakyat yang begitu banyak. Contoh nih CKG, cek kesehatan gratis. Ini saya bisa ngomong karena saya turun ke lapangan. CKG itu secara sistem udah berjalan, udah bagus. Manfaatnya juga luar biasa. Kita pengen negara dan masyarakat tahu kondisi kesehatan dia. Kalau dia punya potensi penyakit tertentu, diobati lebih awal, tentu akan lebih murah, ya kan? Akan lebih ringan ketimbang nanti dioperasi kalau ditangani kalau udah berat kan? BPJS berat. Pemerintah udah nyiapin anggaran berapa? 2,4 atau 4,2 triliun. Udah ada anggarannya. Sistemnya sudah ada, terutama puskesmas. Puskesmas sudah siap, karena proses-proses CKG itu semuanya udah inherent di situ. Cuman sistem aja yang selama ini belum dibangun kan CKG itu. Mulai apa? Periksa tekanan darah, periksa telinga, pendengaran, periksa mata, periksa darah, EKG. Saya ketemu di beberapa daerah mesin EKG-nya rusak, berarti harus diperbaiki kan gitu. Justru dengan cara seperti ini kan kelihatan tuh bolong-bolongnya di mana peralatan. Problemnya di mana? Partisipasi masih rendah. Kenapa partisipasi masih rendah? Sosialisasi banyak yang nggak tahu. Banyak nggak tahu. Itu kuncinya. Bagaimana supaya tahu? Ya harus disampaikan. Harus disampaikan, harus informasi. Untuk menyampaikan informasi perlu saluran informasi. Apa saluran informasi? TVRI, RRI, Antara, MSRI. Mas Kodari, waktu ini karena ini konkret di lapangan. Orang-orang yang sudah CKG itu sebetulnya kan mereka pose, lalu kemudian posting gitu. Di repost-repostnya tinggal ya? Loh, itu kan tinggal dikelola aja. Tapi kalau nggak ada yang ngelola, ya nggak jadi terkelola, nggak jadi apa-apa. Kalau sama MSRI bisa tuh? Kalau ada MSRI bisa itu. 1 triliun loh. Enggak, kalau MSRI belum ada anggarannya. Kalau saya pada posisi itu, anggarannya 3 triliun. Ngambil anggaran itu. Ya yang 3 ini jadi 1. Maaf ya, kita belak-belakan aja kan sekarang. Sekarang kan serapan iklan kan sudah banyak ke media sosial, ketimbang di media kan, sehingga saya dengar media tertentu itu pemretnya dari 9 tinggal 3. Aduh. Pulang aja. Saya nggak nyebut nama media kok. Saya nggak nyebut nama media kan. Iya. Terasanya kesini soalnya. Gantian tadi sampai ke saya. Tapi gitu. Jadi ini kenapa belum banyak partisipasinya? Karena pengenalannya masih kurang. Kedua, ternyata orang sudah tahu pun banyak yang nggak pakai CKG. Saya tanya kenapa? Takut bos, kalau ketahuan saya berarti ini bukan cuma sekedar sosialisasi, tapi juga edukasi. Edukasi itu agak lebih dalam, lebih berat, lebih strategik daripada sosialisasi. Untuk edukasi perlu apa? Perlu media, perlu saluran apa? Televisi, radio, ya berita, online, media sosial, MSRI. Ya. Tapi jangan sampai MSRI itu jadi media-media mainstream nggak dapat iklan. Selama ini kan siapa sih yang masih nonton TVRI? Ya. Ada di daerah-daerah. Di daerah banyak. Ya kan begini juga, kan gini, kalaupun misalnya sekarang TVRI misalnya penontonnya sedikit dibandingkan dengan TV swasta. Ya berarti memang TVRI harus memperbaiki diri. Iya itu. Gitu. Kan dan begini, tahun. Kalau misalnya sekian puluh tahun nggak bisa melakukan perubahan juga, berarti secara kelembagaan harus dikoreksi dong. Masa mengharapkan perubahan dengan melakukan hal yang sama? Kata Einstein, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama terus-menerus. Gitu. Einstein yang ngomong ya? Einstein. Iya. Tapi ini bagus juga. Ya jadi kan kayaknya akan ada peleburan yang besar ini kayaknya. Ya, mana? Di institusi negara. Oh nggak tahu, ini baru ide aja. Sekarang baru sebatas sekarang aja. Ini baru sebatas podcast. Aku mah nunggu WhatsApp dari Mas Kodari aja nih, cus gitu. Ini baru sebatas ide podcast aja. Tapi kita yakin bahwa ide dan gagasan itu, walaupun dia baru di podcast,
dia nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah gitu. Kalau ngeri. Udah digodok di KSP. Udah digodok di Belum, KSP. baru pribadi. Makan saya bahkan tadi lepas baju kan. Ini baru dibikin terang ya? Lepas baju aja. Baru di sini aja nih ya? Hah? Baru di sini aja nih ya? Kebetulan di TV kemarin ada sempat juga ide-ide awalnya sudah dikeluarkan gitu ya. Tapi elaborasi paling lebarnya itu pada hari dibikin terang ini gitu. Makasih betul-betul memberikan ruang untuk bikin terang. Luar biasa ini. Betul-betul memberikan ruang untuk bikin terang. Sebenarnya benar kebijakannya baik, tapi entah PR-nya kurang ataupun disampaikannya kurang, yang masuk adalah kritik-kritik yang tidak terkendali dan tidak terjawab. Loh, orang mengkritik, orang marah, orang nggak terima itu kan wajar. Bukan karena pertama-tama dia beda pendapat, pertama-tama dia nggak ngerti, itu aja dulu. Contoh tadi itu yang menggugat Perpres PCO karena bertentangan dengan Perpres. Jawabannya sederhana aja, nggak usah ke MK. Pak, Bapak itu menganggap itu bertentangan karena memang revisinya belum keluar, Pak. Sekarang ini Iya. Berhasil bikin terang kan? Iya betul. Jadi itu tolong penggugat nanti di WA itu langsung kita kasih linknya aja biar kasih link aja tarik lagi gitu. Bang, sekarang ini RRI TVRI Antara tuh ada di bawah siapa sih? Jadi kalau TVRI dengan RRI itu dia lembaga independen langsung kepada presiden. Menurut saya juga harus koreksi. Kapan presiden sempat ngasih arahan sama TVRI sama RRI? Ya harus ada yang manage lah. Kalau nggak Komdiji ya PCO gitu loh. Kita realistis aja. Presiden urusannya banyak. Kemarin ada yang manage nggak sih selama puluhan tahun itu ada yang manage nggak sih? Ya balik lagi kan karena dinamika pemikiran tertentu. Mungkin di masa lalu TVRI dianggap indoktrinisasi gitu. Kemudian harus ya kurang memberikan manfaat kepada masyarakat. Lalu karena ide mungkin di negara tetangga atau di negara lain, saya ingat ya, BBC yang jadikan contoh. BBC itu adalah institusi, itu penyiaran yang bagus, berkualitas. Kenapa dia bisa berkualitas? Karena bentuknya lembaga penyiaran publik gitu. Jadi akhirnya ditirulah itu. Tapi kan persoalannya apakah desain BBC itu ketika diterapkan ke TVRI bisa berjalan gitu loh. Nah, kalau nggak berjalan 1 tahun 2 tahun kita bisa mengatakan mungkin belum waktunya atau belum berhasil. Tapi kalau sudah 2 dasawarsa, apalagi seperempat abad, kayaknya ya, ada yang salah. Maaf ini, salah ini desain gitu. Berapa ganti presiden dia berarti? Lo ya itu, yang saya heran, kok tetap dipertahankan desain ini gitu, nggak ada yang ngomong. Baru di podcast ini ada yang ngomong. Bang, tapi kayaknya kalau Antara udah mandiri deh bang, dia udah bisa dapat pemasukan. Presiden yang pertamanya 32 tahun. Habis itu 10 tahun. Belum selesai saya ngomongnya. Yang lembaga penyiaran publik itu TVRI dan RRI. Nah, kalau Antara itu perum. Perum dia, bentuknya beda. Jadi dia cari keuntungan juga kan? Bisa cari keuntungan. Nah, kalau pertanyaan gini, Antara gimana kinerjanya lebih baik atau tidak dibandingkan dengan TVRI dan RRI? Kalau lebih baik, ya mungkin RRI dan TVRI jadi perum aja lagi gitu loh. Supaya lebih kompetitif kan? Supaya bisa jiwa kompetisinya juga lahir dan muncul berhadapan dengan media-media swasta gitu loh. Dia kan Antara kan sebagai kantor berita, dia kan berhadapan dengan yang swasta juga. Mungkin tidak disebut kantor berita, tapi misalnya media online kan begitu kan? Bener-bener. Tapi ya mungkin, tapi buat saya itu juga yang aneh sebetulnya. TVRI, RRI lembaga penyiaran publik. Kok Antara perum? Kenapa dia nggak lembaga penyiaran publik juga gitu loh? Padahal yang katanya kantor berita Indonesia itu Antara ya? Iya. Jadi sebetulnya kantor berita resmi. Poin saya adalah begini, kalau memang TVRI dulu dianggap bermasalah, nggak bagus, lalu dibentuk jadi lembaga penyiaran publik gitu. Setelah 25 tahun dan masih begitu-begitu aja atau tidak perbaikan signifikan, menurut saya harus diubah sistemnya, harus dipikirkan kemungkinan itu gitu loh. Yang jelas, kalau kita dulu kuliah itu ya, beberapa tahun yang lalu atau mungkin sekian tahun yang lalu ada mata kuliah komunikasi pembangunan. Menurut saya itu komunikasi yang itu kan subjek yang penting sekali gitu loh. Anda berbuat baik, Anda bikin program, Anda bikin kebijakan satu hal, tapi komunikasinya itu juga harus bagus supaya rakyat ngerti, supaya rakyat ikut, supaya rakyat mendukung gitu loh. Jadi sekarang ini komunikasi pembangunan kita itu pemerintah itu ada di mana? Institusinya apa? Instrumennya apa? Ada lembaganya, nggak ada instrumennya. Atau ada instrumennya tapi dibiarkan saja, tidak dioptimalkan. Salah siapa? Gitu loh. Jadi inilah, kita memanfaatkan momentum ini untuk mendiskusikan semesta komunikasi pemerintahan secara
lebih menyeluruh dan komprehensif gitu. Termasuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini dianggap taken for granted sudah selesai. Gitu. Ya kayak saya nanya mengenai TVRI, RRI, apa harus tetap lembaga penyiaran publik. Lontaran mengenai perlunya badan MSRI. Oh, anggarannya dari mana? Udahlah ambil separuh aja dari RRI. Cukup ya. Abang pernah membandingkan lebih banyak mana yang nonton MUTV atau TVRI? Pengalaman saya ya, kayaknya saya ngomong di podcast itu lebih viral daripada kalau saya ngomong di TV tertentu. Iya. Hati-hati loh sama podcast ya. Podcast itu luar biasa loh anunya, perannya. Apalagi kalau dia viral dibikin jadi klip-klip. Iya. Iya.